Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Zahir Faizura. Kali ini saya akan membahas review dari paper yang berjudul Residual Stresses and Distortion Control in EBW atau Electron Beam Welding. Next. Oke, jadi lebih tepatnya judul papernya itu merupakan Residual Stress and Distortion Control using Low Transformation Temperature Effect and Welding Heat Field for High and Low Alloy Steels using Electron Beam Welding. Well, berikut papernya yang saya ambil dari jurnal. Nah, jadi kita harus beranjak dari background of problemnya dulu. Jadi residual stress itu merupakan tegangan yang tersisa dalam material setelah proses manufaktur seperti welding selesai, nah tanpa adanya gaya luar yang terjadi pada benda gitu ya. Nah, artinya tidak ada beban, namun material ini tetap menarik atau tertekan di dalam akibat dari heat concentration yang terjadi setelah pengelasan. Nah, tegangan ini terkunci pada struktur yang menyebabkan merupakan internal stresses atau gaya dalam yang biasanya kita sebut juga tegangan sisa atau residual stresses. Sementara distorsi ini merupakan salah satu impact yang terjadi akibat adanya residual stresses gitu. Nah, apabila residual stresses ini tidak dicegah atau tidak ditahan gitu, maka benda atau plate yang biasa menjadi objek pengelasan itu mereka akan distortion atau membending dan bergerak sesuai dengan heat concentration yang terjadi pada pengelasan gitu. Nah, perubahan bentuk atau dimensi yang permanen ini yang mengakibatkan terjadinya bending pada proses pengelasan gitu ya. Nah, kedua hal dari problem ini yaitu residual stresses dan distortion merupakan uh, hal yang perlu dihindari bagi para welder gitu. Karena kita tidak ingin benda yang kita las itu berubah bentuknya menjadi bending ataupun bengkok, melengkung atau menyusut tidak merata karena heat concentration dan parameter-parameter dalam body yang tidak kita perhatikan gitu. Nah, jurnal ini spesifik membahas mengenai bagaimana kita bisa meminimalisir distortion effect yang terjadi ketika kita welding, terutama di EBM atau electron beam welding gitu. Nah, lalu biasanya gimana caranya kita ngehandle residual stress ataupun distortion yang biasa terjadi pada welding? Well, metode konvensional kita memiliki yang namanya PWHT atau post weld heat treatment. Ini merupakan proses yang biasa kita lakukan pada industrial kompleks yang besar, yang mana ini merupakan metode yang mahal dan tidak praktis. Karena kenapa? Bayangkan kalau misalkan kita punya industri pembuatan pipa saluran air ya, yang dimana setiap 5 meter itu kita harus mengelas sambungannya. Bayangkan berarti kalau misalkan kita punya 100 meter panjang pipa, berarti itu akan kita harus memiliki 20 PWHT, yang mana well itu akan memangkas memangkas cost yang sangat banyak, lalu juga sangat tidak efisien. Lalu ada juga mechanical treatment yang lainnya seperti after weld heat treatment. Lalu juga itu memiliki parameter welding yang terbatas karena itu hanya berefek pada permukaan. Sementara electron beam welding itu memiliki deep penetration yang sangat dalam. Maka dari itu kita membutuhkan suatu metode post processing yang juga bisa menempuh deep penetration sedalam EBW gitu. Nah, metode konvensional seperti post-weld heat treatment ini memang efektif, namun juga membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga sulit diterapkan pada struktur besar. Nah, metode ini
Metode mekanik ini hanya bekerja di permukaan, sedangkan optimasi perimeter welding sheet tidak cukup untuk mengatasi masalah secara menyeluruh gitu. Nah, oke, lalu apa solutionnya of these problems? Yang pertama itu dalam jurnal ini membahas ada tiga segmen, yaitu LTT atau Low Transformation Temperature, yang akan nanti kita bahas, Heat Field Control, dan juga In Situ Alloying. Oke, lalu apa itu LTT? Sebelum itu kita mari membahas bagaimana EBW atau electron beam welding ini bekerja. Nah, jadi electron beam welding itu merupakan proses pengelasan yang bekerja dengan menghasilkan elektron berkecepatan tinggi, memfokuskannya menjadi satu berkas yang sangat sempit, lalu menembakkannya ke permukaan logam di ruang yang vakum. Ini sangat penting. Kenapa elektron beam welding ini mahal? Karena elektron beam welding ini hanya dapat bekerja pada ruang vakum gitu. Itu merupakan advantages juga. Kenapa? Karena dalam ruangan vakum artinya tidak ada udara, yang dimana artinya tidak ada hal-hal yang menyebabkan pengelasan tersebut korosi ataupun kotor gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan di electron beam welding ini hasil pengelasan itu sangat jernih, sangat murni gitu. Karena tidak ada porositan yang mengganggu gitu. Nah, ketika elektron tersebut mengenai material, energi kinektik berubah menjadi panas sehingga logam meleleh secara lokal dan membentuk sambungan las yang dalam dan sempit. Ini juga merupakan keunggulan dari elektron beam welding. Dia memiliki tingkat pengelasan yang presisi karena berdasarkan based on elektron gitu. Lalu juga karena dia memiliki tingkat las yang presisi, artinya panas yang terkonsentrasi itu sangatlah fokus pada satu titik, mengakibatkan heat effective zone yang terjadi ketika pengelasan itu juga sangat kecil. Well, ketika heat affected zone-nya kecil, maka possibility untuk defect dan terjadi timbulnya initiation cracking pada heat affected zone itu juga akan menipis gitu. Lalu juga salah satu keunggulan yang sudah saya sebutkan itu dia memiliki deep penetration. Jadi ketika mengelas material dengan memiliki thickness yang tebal, itu dia sangat oke gitu ya. Nah, karena energi sangat berfokus, prosesnya menghasilkan pressure yang tinggi dan heat input relatif yang kecil. Tapi juga dapat menimbulkan gradien temperatur yang tinggi yang berpotensi menyebabkan residual stress dan distortion juga gitu. Jadi tetap ya, walaupun dia memiliki heat input relatif kecil, dia juga masih bisa berpotensi untuk mengakibatkan residual stress dan juga distorsi. Nah, salah satu ketidakunggulan ya dari electron beam welding ini adalah, well, yang pertama expensive. Kenapa? Karena sangat advance teknologinya dan juga kita tidak bisa kita punya limitasi dalam pengelasannya. Kenapa? Karena tadi electron beam welding ini dilakukan dalam proses yang vakum. Jadi kita harus menyesuaikan benda kerja yang ingin kita les dengan vakum chambernya gitu. Ya, kalau misalkan vakum chamber ukuran 100 cm kali 100 cm ya berarti kita harus menyesuaikan benda kerja kita yang ingin kita las itu seukuran bed vakumnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita bahas apa itu LTT ya atau Low Transformation Temperature. Ini mengatur komposisi kimia logam las melalui pemilihan filler material yang tepat dengan menurunkan temperatur awal transformasi Martensit atau Martensite start temperature. Transformasi fase dari austenit ke martensit ini terjadi pada tahap air pendinginan, yaitu saat tegangan tarik akibat konstruksi termal sudah terbentuk. Nah, ekspansi yang terjadi akibat konstruksi termal ini menghasilkan tegangan tekan yang dapat mengkompensasi tegangan tarik tersebut. Jadi ketika kita ngelas, itu akan terjadi residual stress yang merupakan tegangan tarik. Namun karena kita memiliki LTT ini, maka tegangan tarik tersebut bisa dikompensasi dengan tegangan tekan yang terjadi pada proses transformasi dari austenite ke martensit gitu ya. Nah, ini step-stepnya dari filler material choice-nya. Lalu kita akan ada pengurangan temperatur suhu dari martensit yang akan menyebabkan ekspansi volumetrik
lalu juga akan terjadinya force back di residual stresses atau compressive stresses gitu. Lalu yang kedua itu merupakan metode in situ alloying. Ini menggunakan teknik in situ alloying yaitu mengubah komposisi wet metal selama proses pengemasan. Nah, hal ini dilakukan dengan kombinasi filler yang berbeda untuk mengaktifkan efek LTC tanpa mengganti material utama. Nah, ada beberapa hal yaitu modifikasi komposisi saat welding dari S235 ini merupakan kode filler pada alloy dan juga EN14301 viral low alloy gitu ya. Lalu yang ketiga ada heat feed controlnya. Ini merupakan di mana posisi variasi kontrol pada heat field dari mulai tidak adanya heat field, lalu ada 5 milimeter jarak dari core welding heat field, 10 milimeter, dan juga ada nanti laser beam ya, atau molten pool gitu. Nah, jadi pemberian sumber panas tambahan ini dengan variasi posisi terhadap weld pool, heat field ini diaplikasikan dalam beberapa kondisi seperti tanpa heat field pada jarak tertentu dari weld pool maupun setelah proses pengelasan selesai. Nah, tujuannya adalah untuk mengontrol laju pendinginan dan jalur transformasi fase sehingga waktu terjadinya transformasi martensit dapat diatur secara lebih optimal. Nah, ini dia tanpa heat field, lalu ada 5 milimeter, 10 milimeter, dan juga setelah welding gitu ya, atau molten pool. Nah, apa results-nya? Jadi pada jurnal itu memiliki hasil bahwa pada baja alloy S235 penurunan residual stress mencapai sekitar 82%. Kondisi terbaik untuk stres ini terjadi pada heat field di 10 milimeter. Tapi distorsi paling kecil justru terjadi tanpa heat field. Nah, stres turun hingga 82%, optimalnya itu heat field memiliki jarak 10 milimeter dan distorsi minimum tanpa heat field gitu ya. Nah, ini merupakan berbagai konfigurasi yang ada pada jurnal. Nanti akan saya sertakan link jurnalnya pada deskripsi di bawah juga gitu ya. Nah, jadi sorry, kesimpulan yang bisa kita ambil itu kombinasi LTT dan heat field terbukti efektif dalam mengurangi residual stresses dan distorsi. Namun, implementasinya harus disesuaikan dengan jenis material dan kondisi proses. Tadi ya, karena elektron beam welding ini memiliki berbagai keterbatasan sebagai terbatasnya vacuum bed, lalu juga biaya teknologi yang mahal, maka kita bisa mulai mempertimbangkan apakah electron beam welding dengan metode-metode ini cocok untuk pengaplikasian yang ingin kita lakukan gitu ya. Apakah kita perlu menggunakan metode ini ataupun kita bisa beranjak kepada metode pengelasan yang mungkin lebih make sense seperti laser beam welding ataupun yang lainnya gitu ya. Karena dari segi cost juga laser welding lebih murah dibandingkan electron beam welding. Keunggulan lainnya itu eh, dengan metode ini tidak lagi diperlukan proses tambahan seperti post-swap heat treatment sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan waktu proses. Sistem ini juga bersifat adaptif terhadap jenis material yang berbeda, di mana strategi optimal dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik material masing-masing. Oke, mungkin itu saja um, hal yang bisa kita diskusikan pada kali ini. Terima kasih perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.